Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Farwazi. Kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman, Bapak Ibu guru yang sedang PPG Daljab 2022, yaitu tentang pembahasan praktik pengalaman lapangan atau PPL, atau disebut juga dengan praktik pembelajaran inovatif. Video ini saya buat karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, di mana sih kita PPL-nya? Berapa lama PPL kita akan dilakukan? Prosesnya seperti apa ya? Dan output atau laporan yang kita buat apa saja gitu. Nah, menurut saya bagi teman-teman yang sedang PPG, pertanyaan itu sangat penting Bapak Ibu ketahui jawabannya sebelum Bapak Ibu atau teman-teman mengikuti PPL. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, di video sebelumnya, video yang ada di linknya ada di atas, saya telah membuat video tentang membuat atau menyusun rencana evaluasi. Itu penontonnya alhamdulillah bisa sampai 6.500. Tapi dari penonton yang sekian banyak gitu, yang tekan subscribe itu hanya belasan saja. Oleh karena itu, agar saya tambah semangat nih menemani teman-teman Bapak Ibu yang sedang PPG Daljab 2022 sampai UP, minta tolong gerakkan jempolnya untuk menekan subscribe supaya saya tambah semangat Bapak Ibu ya. Oke, dengan cara begitu kita akan sama-sama saling menebar manfaat Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kalau kita lihat alur pelaksanaan PPG Daljab 2022, PPL itu berada pada tahapan langkah yang ke-9. Oke, langkah 8 dan langkah ke-9. Kemudian PPL ini akan dilakukan setelah Bapak Ibu lulus ujian komprehensif. Oke. Nah, bagi yang belum ujian mudah-mudahan lulus ya. Oke, bagi yang sudah ujian ya saya doakan semoga lulus juga gitu. Oke, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus ujian komprehensif baru masuk ke PPL. PPL itu ada dua kegiatan Bapak Ibu. Pertama itu pelaksanaan rencana aksi. Nah, teman-teman kan punya rencana aksi 1 dan aksi 2. Nah, di sini akan dilaksanakan atau dipraktikkan. Selain menggunakan perangkat yang sudah dibuat, rencana aksi 1, aksi 2, kemudian rencana evaluasi, di sini juga akan dibantu oleh guru pamong nanti membuat pelaksanaan rencana evaluasi. Jadi bukan hanya membuat instrumen, tapi bagaimana melaksanakannya. Oh ya, di sini ditegaskan bahwa praktik pembelajaran inovatif atau PPL ini akan dilaksanakan di sekolah asal. Artinya, teman-teman tidak perlu bingung, PPL-nya itu di tempat sekolah masing-masing. Sehingga tugas dan fungsi teman-teman di sekolah itu tidak terganggu. Dan mungkin lebih enak karena siswanya sudah teman-teman hafal karakter dan lain-lainnya. Sehingga ketika PPL nantinya tidak memiliki banyak masalah. Oke. Kita lihat beban praktik PPL ini. Pertama, PPL ini dihitung 4 SKS. Nah, dihitung 4 SKS, kemudian dilakukan selama 31 hari. Satu rencana aksi itu dilakukan selama 13 hari. Jadi rencana aksi 1 13 hari, rencana aksi 2 itu juga 13 hari. Nah, sisanya itu kita kan praktik rencana aksi 1, aksi 2 itu selama 26 hari. Nah, 5 harinya itu digunakan untuk menyusun refleksi komprehensif dan juga rencana tindak lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, aktivitasnya seperti apa saja? Oke. Aktivitas yang pertama di sini nanti teman-teman akan bersama dosen dan juga guru pamong melakukan koneksi dengan mendistribusikan desain pembelajaran inovatif yang telah disiapkan pada kegiatan sebelumnya, itu rencana aksi dan rencana evaluasi.
Kemudian yang kedua itu adalah menyiapkan kelas pembelajaran mulai dari penyiapan ruangan kelas, kemudian sarana pendukung, nah platform untuk pembelajaran daring, ini jika pembelajarannya daring. Jadi nanti Bapak Ibu harus koordinasi dengan orang tua, wali murid, kemudian membuat grup WA dan lain-lainnya. Kalau pembelajarannya daring. Di hari ke-28 sampai 32 ini terhitung selama Bapak Ibu PPG. Artinya ya hari pertama, kedua, ketiga PPL gitu ya. Tapi kita ngitungnya sekalian aja mulai dari hari 28 sampai 32 dihitung Bapak Ibu PPG. Nah, aktivitas mahasiswa seperti apa? Aktivitasnya itu adalah mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut gitu. Jadi ketika praktik PPL itu Bapak Ibu fokus kepada desain pembelajaran yang telah dilakukan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan PBL, ya praktik PBL-nya seperti apa? Mulai dari kegiatan pendahuluan seperti apa, persepsinya seperti apa, kegiatan inti seperti apa, kegiatan penutup seperti apa. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan pendekatan saintifik, maka perlu dicek lagi gimana cara mengimplementasikan proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. TPACK-nya juga perlu diperhatikan. Aspek critical thinking-nya juga perlu diperhatikan. Nah, jadi semua itu divideokan. Semuanya itu divideokan karena nanti tuntutannya itu akan menghasilkan video pembelajaran. Nah, di hari ke-28 sampai 32 ini juga teman-teman diminta untuk melakukan assessment for learning, assessment as learning dan sebagainya. Artinya bukan hanya mengajar kemudian santai, tetapi teman-teman harus setelah mengajar lakukan evaluasi, penilaian sikap, penilaian keterampilan maupun penilaian pengetahuan. Oke. Nah, ketika di hari ke-33 sampai 34 setelah video sudah jadi, kemudian pembelajaran sudah, penilaian sudah, maka dianalisis kembali. Nah, menganalisis hasil penilaian proses, ya. Jadi ini dianalisis dulu, kurangnya di mana, lebihnya di mana, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, tagihannya itu nanti adalah hasil analisis penilaian proses hasil pemilihan dengan pemanfaatannya. Itu berupa tagihannya. Kemudian di sini di hari ke-35 sampai dengan 36 ya hari ke-12 ke-13 Bapak Ibu PPL gitu ya. Di sini teman-teman Bapak Ibu akan mengunggah video pelaksanaan pembelajaran berdurasi 10 sampai 15 menit. Mulai dari kegiatan pembukaannya, kegiatan inti, kegiatan penutup itu dibuat 10 sampai 15. Itu secara proporsional. Oh ya, pembuatan video itu bisa nanti tonton video saya, linknya ada di atas gitu ya. Sehingga Bapak Ibu perlu merencanakan dengan baik. Angle mana aja yang diambil, kemudian berapa lama, tekniknya seperti apa, ngeditnya seperti apa, itu perlu direncanakan dari sebelum Bapak Ibu PPL. Karena nanti kalau tidak bagus perencanaannya akan mengalami kesusahan. Misalnya filenya durasinya sangat besar, ngeditnya perlu ini dan itu. Kalau kita tidak tahu tekniknya. Makanya tonton video saya sekali lagi. Berikutnya di sini aktivitas di hari ke-37 yaitu menyusun materi presentasi untuk diskusi, ya. Nah, kemudian mempresentasikan materi refleksi, kemudian melakukan revisi keseluruhan. Artinya apa? Sesudah Bapak Ibu merefleksi diri sendiri, kemudian menyusun presentasi karena
hasil praktik di lapangan itu juga akan didiskusikan. Misalnya kita sudah memiliki rencana aksi 1. Setelah dipraktikkan, ternyata tidak begitu bagus hasilnya. Kita cek kendalanya seperti apa, perubahan yang harus kita lakukan seperti apa, pengkondisian anak seperti apa. Maksud pengkondisiannya ini mungkin suaranya ribut, atau mungkin anaknya belum terbiasa ketika di syuting selalu ngelihat kamera dan lain-lain. Jadi perlu dikondisikan. Nah, setelah itu, setelah video jadi, refleksi sudah selesai, diskusi dengan guru pamong, baru disusun rencana tindak lanjut, masuk dia ke rencana aksi yang kedua, yaitu di hari 40 sampai ke 52. Aktivitasnya sama persis dengan rencana aksi 1. Sehingga tidak perlu saya jelaskan kembali karena prosesnya sama. Nah, setelah rencana aksi 2 selesai, mengunggah video sudah, unggahannya ke YouTube Bapak Ibu ya. Nanti gimana cara mengunggah YouTube, bisa tonton video saya tentang mengedit video dan mengupload dalam YouTube. Kemudian apa sih yang dilakukan setelah rencana aksi 2 setelah selesai? Di sini Bapak Ibu, pelaksanaan rencana evaluasi. Oke, di sini nanti akan menyusun refleksi akhir, kemudian rencana tindak lanjut. Gitu ya. Kalau ini ada lembar kerjanya. Nah, di hari 53 di sini Bapak Ibu akan menyusun refleksi dan rencana tindak lanjut secara menyeluruh. Dari pertama kali Bapak Ibu atau teman-teman PPL. Oke, kemudian aktivitas di hari ke-54 di sini sama, masih menyusun analisis terhadap RTL. Nah, kalau ini setelah kita analisis, kita bisa memilih rencana atau best practice-nya itu yang mana menurut Bapak Ibu. Itu perlu dicatat satu persatu. Gitu ya. Nah, untuk yang hari ke-55 di sini mempresentasikan. Oke, di sini mempresentasikan secara menyeluruh. Memperbaiki hasil presentasi berdasarkan masukan dan seterusnya. Artinya, Bapak Ibu tidak hanya praktik mengajar, tetapi diminta bagaimana membuat presentasi berupa laporan hasil PPL di rencana aksi 1 maupun rencana aksi 2. Oke, di hari ke-56 sampai 57 di sini Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut atau lesson learn berdasarkan feedback yang diberikan oleh dosen atau instruktur, kemudian menyerahkan bukti unggahan hasil best practice. Kemudian untuk bagaimana menyusun best practice-nya itu, tonton video saya yang berikutnya karena tidak mungkin kita bahas di sini, durasinya akan terlalu panjang. Linknya ada di atas. Oke, saya rasa cukup untuk bagaimana kita memahami PPL. Sekali lagi, teman-teman tetap semangat. Jadilah faster learner, gitu ya. Jadilah pembelajar yang cepat di segala bidang. Nah, khususnya Bapak Ibu yang sedang PPG, Bapak Ibu harus menjadi faster learner, baik belajar teknologinya, baik bagaimana mengambil videonya, mengedit video, bagaimana menyusun rencana evaluasi, dan lain-lainnya. Kita ketemu di kegiatan berikutnya, yaitu membahas tentang bagaimana mengedit video dan menguploadnya di YouTube, kemudian nempel lagi ke LMS. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.